Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama adalah marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat yang Allah curahkan kita mampu dan kita bisa dan juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjalankan segala bentuk perintahnya, baik dari mulai yang wajib, perintah yang bersifat anjuran yang disunahkan, atau bahkan mungkin seolah-olah yang hanya mubah saja, hanya sifatnya anjuran, boleh dilaksanakan atau boleh tidak. Ini semuanya adalah kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kekuatan yang Allah berikan kepada kita, tanpa dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, tentunya kita ini adalah hamba yang lemah, hamba yang sangat butuh sekali terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah kita bisa berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini adalah rezeki, ini adalah karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga ketika seorang hamba itu paham, ketika seorang hamba itu tahu betapa agungnya, betapa tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, momen yang mana dalam putaran 1 tahun Allah Subhanahu wa taala memiliki 12 bulan. Dari 12 bulan itu Allah mengistimewakan dengan ada yang namanya bulan Ramadan, ditambah lagi dengan bulan-bulan haram. Bulan haram itu bulan yang mulia. Apa saja? Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, kemudian loncat sampai kemudian nanti bertemu lagi dengan bulan Rajab. 4 bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala khususkan, Allah istimewakan, lebih kerucutkan lagi sebagai bentuk keutamaan, sebagai bentuk keistimewaan yang nilainya lebih agung daripada bulan-bulan yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala setelah dari 4 bulan haram ini mengerucutkan kembali, mengistimewakan kembali, salah satunya adalah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para jamaah yang dirahmati Allah, sudah ditetapkan ya dari Kementerian Agama atau pemerintah Republik Indonesia melalui Kemenaknya, termasuk juga dari Nahdlatul Ulama, dari pimpinan pusat Muhammadiyah, semuanya sepakat akan berlebaran untuk tahun ini di tanggal 17 Juni ya. 17 Juni, 10 Dzulhijjah 1445 atau 17 Juni 2024. Yang artinya berarti mengawali bulan Dzulhijjah, yaitu hari Sabtu. Meskipun di Saudi mereka mengawali Dzulhijjah sudah dari hari Jumat. Nah, ini adalah perbedaan fikih yang sangat wajar sekali. Perlu untuk kita bertasamuh di dalamnya, atau perlu dan penting untuk kita saling toleran. Sehingga nanti ketika kita melaksanakan saum Arafah tetap di tanggal 9 Dzulhijjah, meskipun di Saudi mereka sudah sudah 10 Dzulhijjah ya, sudah Idul Adha, sedangkan di tempat kita baru saum Arafah. Ya, enggak apa-apa, memang seperti itu. Memang demikianlah hukum di dalam ilmu fikih ya. Jadi ya yang lebih kuat adalah yang mengikuti mayoritas kaum muslimin, kemudian termasuk di dalamnya juga adalah yang tentunya disepakati oleh seluruh kaum muslimin, terkhusus adalah dengan menggunakan fikih ahli bilad ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka malam hari ini kita akan membahas ada keistimewaan, ada beberapa bentuk keutamaan-keutamaan, termasuk amal-amal yang sangat penting untuk kita lakukan, yang kemudian malam hari ini kita kaji terlebih dahulu, baru kemudian kita berusaha untuk beramal. Meskipun secara garis besar amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, yang tadi sudah Allah istimewakan lebih khusus dari bulan haram itu sendiri, ada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, itu insya Allah sudah kita lakukan. Dari sholat wajib,
ditambah dengan dilengkapi dengan sholat sunnahnya yang rawatib maupun sholat mutlak, ditambah lagi dengan hal-hal yang merupakan amal soleh, maka itu semuanya akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, hati-hati ketika beramal keburukan, ketika beramal yang mana di situ akan mengundang murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan salah ketika nanti Allah akan menghukum, akan memberikan sebuah ganjaran yaitu dosa, ya, akan menghukumi hal tersebut adalah sebagai dosa yang tentunya dosanya itu adalah lebih besar dari ketika melakukan kesalahan di hari-hari yang biasa selain 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Coba derek tanglat Bapak Ibu sekalian, ini masuk ke hari keberapa? Kalau Sabtu sudah mulai Dzulhijjahnya ke-6? Hah? Iya kan kok Jumat nih? Sabtu. Orang nyimak berarti. Hari Sabtu mulai Dzulhijjah itu hari Sabtu. Kelima ya? Ya. Berarti ada 5 hari lagi tuh. Ada 5 hari lagi yang bisa kita lakukan dan maksimal. Tidak ada kata terlambat. Para jamaah sekalian, untuk kita mengejar ketertinggalan, untuk kita bersama-sama meraih ampunan Allah, kemudian juga untuk kita beramal sebanyak-banyaknya. Karena apa? Seolah-olah ini adalah sebuah ajang untuk kita memperbaiki diri, membenahi diri. Mungkin Ramadan belum tentu maksimal. Masih banyak sekali godaan-godaan dunia yang selalu menghantui kita. Di bulan Syawal yang harusnya pembuktian keberhasilan Ramadan juga sama, stagnan. Tidak ada yang signifikan. Di bulan Dzulqa'dah sudah masuk lagi bulan haram, malah banyak tersibukan juga dengan urusan-urusan dunia. Lah kalau bulan Dzulhijjah ini kok kemudian sama saja, lah terus mau kapan kita ini bisa berbenah? Kapan kita ini mau bisa menjadikan diri kita yang kemudian selalu bisa meningkatkan keimanan? Level-level amal itu jangan hanya standar. Bagi orang-orang beriman tidak puas dengan kestandaran, tidak puas dengan hanya standar biasa gitu, biasa-biasa saja. Akan tetapi harus level yang lebih tinggi. Karena apa? Kita sudah naik tuh levelnya dari muslim kemudian mukmin, apalagi nanti sudah muhsin, itu sudah luar biasa. Jamaah yang dirahmati Allah, banyak sekali ya kitab-kitab para ulama. Salah satunya yang akan kita kaji di sini, yang paling fenomenal ya Lataiful Ma'arif. Ya, Lataiful Ma'arif itu sudah dibentuk ya, sudah secara struktur. Itu dari mulai Muharram itu beramal apa, kemudian dari mulai habis Muharram apa, Shofar, kemudian selanjutnya sampai nanti ketemu bulan Dzulhijjah lagi, itu semuanya sudah ditulis oleh Imam Ibnu Rajab. Jadi kita tinggal mengikuti. Hanya memang kalau Lataiful Ma'arif itu banyak perbedaan. Kalau kita kaji di dalam majelis yang cukup singkat, ba'da maghrib cuman sampai menjelang salat Isya, sampai adzan Isya, ya nggak akan selesai. Maka saya sajikan mukhtasar yang ditulis oleh syekh kami, guru kami dari Mesir ya, Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani rahimahullah ta'ala, yang beliau menulis Mukhtasar Dzulhijjah ya, ahkam ya, Mukhtasar ahkami Dzulhijjah Mukhtasar ahkami Udhiyah ya, Mukhtasar ahkamil Udhiyah wa Ashri Dzulhijjah ya, yaitu ringkasan ya. Mudah-mudahan meskipun ringkasan akan membawa faidah. Ringkasan tentang hukum udhiyah dan juga keutamaan dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka mari kita simak, mari kita kaji dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan akan membawa kebaikan kepada diri kita. Fa inna Allah azza wa jalla ikhtassa ibadahul mu'minina bi khasaisin wa fadaili adidatin. Allah itu sudah mengkhususkan bagi hamba-hamba yang beriman dengan pengkhususan dan keutamaan yang banyak sekali, kata beliau gitu. Minha annahu ja'ala lahum mawasima tudha'ifu fiha al-ujur wal hasanat
Allah memberikan peluang, Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu, momen yang mana istimewa dan spesial, di dalamnya pahala-pahala akan tudha'af itu akan dilipat gandakan. Yang tentunya pelipat gandaannya ini kita tidak tahu seperti apa, karena dengan kemaha pemurahannya Allah Subhanahu wa taala, Allah kan Rahman dan Rahim ya, Maha Pemurah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terserah Allah mau dilipat gandakan dengan berapa ratus kali lipat, itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita beramal. Ketika ada motivasi dari ayat, ada motivasi dari hadis Nabi dan itu sahih, maka tentunya kita sebagai orang beriman perlu untuk segera untuk mengamalkan. Termasuk adalah ya ini, wa min hadhil mawasimi al-ashrul al-awwalu min dzilhijjah. Termasuk dari musim-musim ibadah, seolah-olah gitu ya. Termasuk dari musim-musim ketaatan adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata beliau, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Ibnu Abbas. Nabi bersabda, ma min ayyamin al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashri. Tidak ada hari dari sekian banyak hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan 10 hari ini. Kata Nabi gitu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita misalkan diberikan sebuah kabar gembira, diberikan sebuah tawaran yang sangat menggiurkan, kira-kira mata kita akan terbelalak atau biasa saja? Pokoknya di minimarket A misalkan ya, syukur-syukur nanti Nur Muslimin punya minimarket sendiri, amin, bisa bermanfaat bagi masyarakat. Pokoknya di minimarket Masjid Nur Muslimin atau Musola Nur Muslimin, dari semenjak tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah itu diskon besar-besaran untuk sembako. Kira-kira ibu-ibu kemecer apa biasa wae? Mesti golek-golek momen, mesti nyari-nyari kesempatan untuk apa? Nabung. Karena apa? Di momen 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, Nur Muslimin pasti mendiskon ya. Minimarket di sini pasti mendiskon besar-besaran dari sembako. Misalkan yang minyak itu 1 kilonya, Bu-ibu, minyak 1 kilo berapa Bu? 1 liter berapa? 15. Ternyata 50% didiskon. Jadi pokoknya setiap 1 liter khusus dari tanggal 1 sampai tanggal 10 nanti Idul Adha, nanti dibuka cuman sampai zuhur misalkan, atau bahkan pada zuhur nanti bukanya itu hanya 7.500 dalam rentang 10 hari tadi. Wah, rebutan itu. Penuh nanti di sini. Syaratnya apa? Setelah mengambil sembako, dan yang mengambil adalah bapak-bapak, setelah itu baru kemudian ngambilnya kapan? Ngambilnya jam 3 pagi. Ketika sudah mulai ngantri, azan subuh berkumandang, semuanya harus sholat jamaah. Misalkan seperti itu. Itu program misalkan dari takmir. Pasti semuanya akan berebut. Sama dengan hadis Nabi ini. Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashri. Tidak ada hari yang mana hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain itu ya, maksudnya ya, selain dari hari-hari yang aku sebutkan ini, yaitu 10 hari yang aku sebutkan ini. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, penasaran. Ini hebatnya para sahabat itu. Makanya kenapa kita dilahirkan di akhir zaman bukan membersamai Nabi. Bisa jadi kalau dilahirkan di zaman Nabi malah ikut Abu Jahal. Ya kan iya? Jadi jangan berhayal, kenapa kok saya nggak dilahirkan jadi di generasi sahabat? Bisa jadi ikut Abu Lahab nanti malahan. Makanya ya sadari saja kita dilahirkan di akhir zaman. Kon ngaji angel. Ya itu memang wajar. Nah, kita lanjutkan. Para sahabat ketika dapat kabar dari Nabi antusias luar biasa. Qalu ya Rasulullah wala jihadu fi sabilillah. Apakah tidak sebanding dengan jihad fi sabilillah? Karena mereka ini para jamaah sekalian, kata Imam Al-Auza'i, para sahabat itu paling semangat kalau diajak jihad. Para sahabat itu paling semangat kalau diajak untuk
memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini pengikutnya harus lebih semangat juga. Harus selalu bersemangat. Wala jihadu fisabilillah, kata Nabi. Qala wala jihadu fisabilillah. Tidak sebanding juga dengan jihad fisabilillah. Sampai kemudian para ulama mengatakan, ya karena apa? Karena memang saking mulianya ini ya. Saking mulianya dari hari-hari yang Allah berikan ini. Kemudian Nabi menambahkan, qala, akan tetapi kata Nabi, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'i. Kecuali seorang laki-laki, kecuali seseorang yang berkorban jiwanya, berkorban hartanya, kemudian ketika dia berjihad fisabilillah tidak pulang kecuali tinggal nama, tinggal almarhum, asyhad misalkan, sebagaimana saudara-saudara kita yang berada di bumi Syam, di Palestina. Kecuali yang seperti itu. Nah, ada kecualian, ada istisna. Akan tetapi seluruhnya dari 10 hari pertama ini adalah mulia di sisi Allah, tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Rajab di dalam Lataiful Ma'arif beliau mengatakan, qad dalla hadzal hadits anal amala fi ayyamil asyri ahabbu ila Allah minal amali fi ayyamid dunya min ghairi istithna'i syai'un minha. Hadis ini telah menunjukkan kalau beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, ibu-ibu pengen dicintai apa lebih dicintai sama suaminya, Bu? Kalau misalkan hanya dicintai saja, hanya disayangi saja, dengan lebih disayangi dengan uang belanja yang nambah, kira-kira ibu pengen mana? Pengen yang nambah katanya. Ya Pak, ibunya pengen nambah uang belanja. Dari yang sebulan misalkan jatahnya atau sehari jatahnya 50.000 cukup untuk makan 3 kali, cukup nggak Mas Ardi? Nggak cukup. Allahu Akbar. Saya 20.000 paling. Ya yang wajar-wajar aja lah, 50.000 lah ya. 50.000. Ternyata bapak-bapaknya mau nambah tuh, Bu. Pokoknya uang belanja kita sehari nanti istriku 75.000, yang 25.000 khusus buat jajan kamu. Oh seneng, jingkrak-jingkrak. Pasti masaknya enaknya luar biasa nanti. Ya, masaknya lezat pasti. Nah, karena apa? Karena ini tadi sama. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai, Allah lebih cinta dengan ketika kita beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dibandingkan dengan hari-hari yang lain yang ada di muka bumi ini. Sehingga beliau mengatakan sharul amalu fihi wa in kana mafdula afdalu minal amali fi ghairihi wa in kana fadila. Sehingga amal-amal yang tadinya tidak utama ketika berada di momen yang istimewa maka akan menjadi kana fadila, akan menjadi hal yang utama. Dan bahkan yang tadinya tidak utama, ya, tadinya kan tidak utama ketika di hari yang lain, di hari-hari biasa, itu biasa. Seperti misalkan sholat sunnah ghairu mu'akkadah. Apa aja Mas Nanang yang ghairu mu'akkadah? Sholat sunnah yang ghairu mu'akkadah yang tidak terlalu ditekankan, tapi boleh dilaksanakan apa? Apa aja kira-kira? Di mana aja waktunya? Itu muakkadah, kan ada 2 rawatib, ada muakkadah, ada ghairu muakkadah. Contoh misalkan kita ini jarang melaksanakan sholat qabla asar, jarang nggak? Jarang, hampir mungkin bisa dikatakan seolah-olah nggak pernah. Tapi ketika dilakukan di waktu-waktu istimewa seperti 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kana fadilah, akan menyaingi sholat sunnah muakkadah ketika di hari-hari yang lain. Kan sholat sunnah yang muakkadah itu ditekankan, itu sebagai pelengkap dari sholat wajib yang kurang sempurna. Maka kemudian ketika dibandingkan tadi, apalagi yang sholat sunnah yang muakkadah dilakukan di waktu istimewa, apalagi sholat wajibnya, apalagi yang wajib dilaksanakan berjamaah, masya Allah, nggak akan ada bandingnya. Karena apa? Yang tidak utama saja kalau waktunya istimewa bisa utama, bisa bahkan menandingi dari yang utama, tapi di luar
momen istimewa ini, momen 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sehingga bagi kita yang imannya akan selalu merespon, maka tentunya oh iya, oh berarti untuk momen-momen khusus ini jangan saya tinggalkan ini. Meskipun dia ghairu muakkadah, berarti nanti qabla isya sholat. Apalagi pada isya, tentunya lebih muakkad lagi ya, lebih ditekankan lagi. Tambah lagi witir. Kalau biasanya witir, tambahlah tahajud 2 rakaat. Pada asar nggak ada, nggak boleh. Apa? Nanti negurnya nanti kalau sudah selesai sholatnya. Ya kalau pada asar nggak ada, pada asar, pada subuh itu nggak ada ya secara lazim ya. Nah maka dalam hal ini kita perlu termotivasi. Kalau misalkan hati kita kok biasa-biasa saja, jangan salahkan harinya. Walah, dino iki apes, nggak ada hari apes, Bapak Ibu sekalian, nggak ada hari apes itu dalam kacamata syar'i itu nggak ada yang namanya hari apes, itu nggak ada. Hari naas itu nggak ada. Itu hilangkan semua pemahaman yang seperti itu. Karena apa? Zolim kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mengatakan hari naas, hari apes itu nggak ada. Semua hari baik, bahkan ada yang Allah Subhanahu Wa Taala spesialkan, yaitu termasuk adalah momen ini. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang dikatakan oleh Abu Utsman An-Nahdi rahimahullahu taala bahwa para salafus saleh atau orang-orang soleh terdahulu, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka ini kanu yu'azzimuna salasa asyaratin. Mereka itu selalu mengagungkan, memuliakan 10 hari di 3 tempat. Ya, ada 10 hari di 3 tempat. Yang mana al-asyru al-awwalu minal Muharram. 10 hari pertama bulan Muharram. Yang kalau dalam adat Jawa, Jawa itu ya bisa Jawa sendiri, bisa Sunda. Nggak boleh hajatan. Nggak boleh apalagi bangun rumah. Asyura maksudnya bulan Syuroan itu nggak boleh apa-apa. Ini rumusnya dari mana yang seperti ini? Padahal mereka para salafus saleh itu kanu yu'azzimuna ini ya, salata asyaratin, mereka selalu memuliakan 10 hari di dalam 3 momen, dalam 3 tempat. 10 hari pertama bulan Muharram, kemudian wal asyru min Dzulhijjah ya. Wal asyru min Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kemudian wal asyrul awakhiru min Ramadan, dan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau sampai kita ini 10 hari pertama bulan Muharram tidak juga memuliakan, artinya tidak terlalu semangat dalam ibadah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah pun tidak ada semangatnya dalam beribadah. 10 hari terakhir bulan Ramadan tidak ada semangatnya untuk beribadah, lebih semangat maksudnya. Kalau bekerja itu etos kerjanya lebih digenjot lagi. Kira-kira kita ini mau nunggu apa? Apa mau nunggu dikafani baru semangat? Nunggu momen ketika sudah ditalkin baru kemudian sadar bahwasanya ternyata itu utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka momen termasuk ini adalah momen atau saat-saat untuk kita introspeksi diri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun ayatnya tadi sudah saya bacakan di dalam surah Al-Fajr. Wal fajr. Kata para ulama, kalau Allah itu sudah bersumpah dengan sesuatu, pasti apa yang dibuat sumpah itu tadi mulia. Wajib untuk kita perhatikan. Demi waktu fajar. Walayalin ashr. Dan juga demi malam yang 10. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksud dari malam yang 10 itu adalah malam ini, malam pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari ya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Wasyaf'i wal watr, wasyaf'i dan yang genap, demi yang genap dan juga demi yang ganjil. Yang genap itu maksudnya 10 Dzulhijjah, yang ganjil ini adalah hari Arafah atau 9 Dzulhijjah. Mengapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah menjadi mulia di sisi Allah? Mengapa hal ini menjadi sangat utama di hadapan Allah? Karena satu,
anna fiha yaumu arafata, karena di dalamnya ada hari Arafah. Karena di dalamnya ada hari Arafah. Wa huwa aktsaru yaumin yu'tikullahu fihi ibadahu minan nar. Di hari itu Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Masyaallah. Jadi ketika kita ini di hari Arafah saja nanti malah santai-santai karena memang di situ ada syariat untuk kita berpuasa. Karena apa? Karena dengan kita berpuasa di hari Arafah di tanggal 9 Zulhijjah, insya Allah nanti hari Ahad kita berpuasa, maka Allah akan memberikan pahala kepada kita, dihapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala yukaffiru sanatan qablahu wa ma ba'dahu, atau madiyah wal baqiyah, yaitu setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kapan coba kita akan mendapatkan momen ini kalau bukan dengan momen-momen langka seperti ini? Meskipun dengan kita berwudu itu dosa-dosa kecil akan juga terhapuskan, dengan kita sholat itu juga akan terhapuskan. Akan tetapi akumulasi tadi, kumpulan dosa-dosa dalam satu tahun itu Allah Subhanahu wa taala hapuskan yang lalu dan yang akan datang dengan apa? Sehari puasa saja, yaitu berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah atau yang disebut puasa Arafah. Luar biasa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min yaumin, tidaklah ada hari aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafata." Tidak ada hari yang Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hamba-hambanya. Banyak membebaskan hamba dari api neraka, yaitu selain di hari Arafah. Selain di hari Arafah ini. Jadi luar biasa sekali. Maka nanti saling mengingatkan. Nanti di grup juga dibuat ya di Uswatun Hasanah. Ingat hari Ahad pas mabit malah ya. Kebenaran malahan. Pas mabit nanti bisa kita sahur bareng ya. Insya Allah nanti bisa puasa bareng. Tapi kalau misalkan di rumah masing-masing sibuk dengan aktivitas, lupa ternyata hari Ahad ngemil kacang goreng. Duh mas, apa nggak puasa sampean? Waduh lali. Akhirnya tambah lagi. Bukan malah lanjutkan puasanya, malah nambah makannya. Karena apa? Wis kadung lali gitu ya. Wis kadung ngelali, lali apa ngelali. Dan termasuk di dalamnya Bapak Ibu sekalian adalah waktu dan momen yang paling utama untuk berdoa. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam qala khairu du'a yaumi Arafata. Sebaik-baik berdoa di hari Arafah. Sebaik-baik kita berdoa, maksudnya apakah nggak boleh berdoa di hari-hari yang lain? Ya monggo silahkan. Bahkan Nabi sudah mengajarkan kalau kita itu mengangkat tangan, kok kemudian tangan itu kemudian sudah kita turunkan tapi Allah nggak mengabulkan doa kita, ketika doa itu kebaikan, Allah akan malu. Artinya Allah akan mengabulkan selagi memang Allah kehendaki. Tapi kalau misalkan ditangguhkan kapan itu ya terserah Allah masalah itu. Tapi ada momen istimewa di hari Arafah, itu adalah doa kita akan mustajabah ya. Doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua mengapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini mulia, anna fiha yaumun nahri, yaitu ada momen, ada peristiwa menyembelih hewan kurban. Wa huwa yaumul hajjil akbar, yaitu hari ibadah haji. Wa huwa a'dhamul ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala, dan ini adalah menjadi hari atau momen yang istimewa, yang a'dham, yang paling agung. A'dham itu paling atas Bapak Ibu sekalian, di hadapan atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'an Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu Nabi bersabda, inna a'dhamal ayyami 'indallah, sesungguhnya hari-hari yang paling agung di sisi Allah tabaraka wa taala yaumun nahri, yaitu pada hari penyembelihan hewan kurban. Makanya kata Nabi, tidak ada perbuatan yang paling agung, tidak ada perbuatan yang tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari Idul Adha kecuali adalah mengalirkan darah
hewan. Artinya adalah kurban. Nek enggak enek sing kurban lah terus piye malir ki darah apa? Padahal di dalam iftitah kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pertanyaannya, ini orang nyembelih nusuknya kemana? Sungguhnya sholatku, sembelihanku, kehidupanku, kematianku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tauhid kita yang lurus. Nah, kalau misalkan kok enggak menyembelih atau mungkin tidak ada satupun misalkan yang mau menyembelih padahal di sekelilingi orang-orang kaya misalkan. Nah, terus pembuktian dari iftitahnya itu mana? Ketika dia sebenarnya mempersembahkan, menyerahkan semua termasuk di dalamnya adalah sembelihannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya seolah-olah cuman harapan saja, akan tetapi tidak ada amal. Maka alhamdulillah kalau kita sudah melaksanakan, dan bahkan mungkin di sini berapa Mas? Kurban berapa? Masya Allah, alhamdulillah. Semoga Allah berkahi harta-harta para mudhahi ya, orang-orang yang berkurban, dan juga Allah berkahi masyarakat di sini dengan apa? Dengan syiar kurban yang untuk selalu kita tegakkan. Amin Allahumma. Dan di dalamnya juga ada wa huwa idun lil muslimin. Ada hari raya Id. Jadi hari raya umat Islam itu ada berapa sih sebenarnya? Yang paling pokok hari Jumat dengan hari Id. Ya, hari Jumat itu tadi, kemudian yang kedua adalah hari Id ya. Id itu Idain ya, bisa Idul Fitri atau Idul Adha. Hari Jumat itu hari raya. Makanya sebenarnya kaum muslimin itu kalau bisa pray, malah hari Ahad yang dibuat libur. Ini kenapa seperti itu? Padahal apa? Akhirnya mohon maaf, wayai khutbah Jumat turu. Ya enggak? Yang sudah bapak-bapak nih. Karena apa? Ya sibuk aktivitas. Padahal para sahabat dulu itu, makanya Nabi memberi motivasi, siapa yang berangkat di waktu pertama seperti kurban unta, di waktu kedua seperti kurban lembu atau kurban sapi, di waktu ketiga seperti kurban domba atau kambing, di waktu keempat seperti kurban ayam, di waktu kelima seperti kurban telur. Memotivasi supaya apa? Jumat itu memang hari raya, bukan seolah-olah ya biasa saja normal. Nah, ini dimuliakan dong gitu maksudnya. Karena apa? Karena Jumat itu adalah sayyidul ayyam, tuannya dari hari-hari yang ada. Nah, ini apalagi hari Jumat yang ada di hari istimewa. Besok kan masih ya. Besok berarti hari ke-7 ya, hari Jumatnya. Nah, itu dimaksimalkan. Banyak-banyak memaksimalkan amal, terutama adalah di hari istimewa. Numpuk itu nanti amal-amalnya. Bertambah terus ya. Dari sudah istimewa dengan 10 hari pertama, ditambah ketika kita berada di hari Jumat sebagai pemimpinnya dari hari-hari yang ada dalam satu pekan. Masya Allah. Apa saja para jamaah yang dirahmati Allah yang perlu untuk kita lakukan? Yustahabu fi hadhil ayyamil mubarakati al-iktsaru min jami'il a'malis shalihah. Dianjurkan di hari-hari yang berkah ini memperbanyak amal-amal kebaikan kas-sholati, sholat. Yang tadinya kita sholat cuman sholat wajib, kadang-kadang melaksanakan sholat sunnah yang mu'akkadah, lakukan yang mu'akkadah, ghairu mu'akkadah juga lakukan. Karena apa? Hampir mirip dengan Ramadan. Makanya kurikulum Nabi itu kalau Ramadan semua dikumpulkan, jenis-jenis sholat yang ada, sholat mutlak itu semuanya juga dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk momen ini. Kalau Ramadan kemarin kita juga lewat juga masihan, maka ayo di sini loh. Nanti qabla Isya lakukan. Kumandang azan Isya misalkan, kemudian masih ada waktu jeda 5 menit, sholat dulu. Ngobrolnya nanti dulu, pada Isya aja ngobrolnya. Tapi jangan panjang-panjang, jangan lama-lama. Karena apa? Nanti tahajudnya bisa kesiangan. Nah, ini harus kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Mumpung Allah memberikan usia kepada kita. Wa qiraatil Qur'an, membaca Al-Qur'an. Wa dzikrillahi ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sebenarnya Bapak Ibu sekalian, takbiran sebenarnya ya, ini saya menyatakan sesuai dengan ilmu yang ada
dijelaskan oleh para ulama. Takbiran itu sebenarnya mulainya dari 1 Zulhijjah sebenarnya. Tapi kalau misalkan kita ujuk-ujuk tiba-tiba langsung takbiran, nah sesat meneh iki. Wes wingi enek sing nelpon Allah, lebarane disian gitu ya. Saiki kok enek sing takbiran ket malam Minggu misalkan, atau bahkan mungkin ket malam Setu wes takbiran karena sudah masuk Zulhijjah. Wah, iki piye iki maksudnya ini? Sesat itu katanya. Padahal apa? Jelas. Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma mereka takbiran di pasar-pasar, di jalan-jalan, kemudian masyarakat, orang-orang sekitarnya itu mengikuti takbir mereka. Ya takbiran, dan lafaz takbir ternyata para jamaah sekalian, lafaz takbir yang diajarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sebenarnya ternyata bukan dari Nabi, akan tetapi perkataan dari Salman. Salman mengatakan, kabbiru, takbirlah kalian, kemudian mengajarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Meskipun apakah nggak boleh kalau bukan dari Nabi? Ya boleh, jelas kok. Sunnah itu dari Rasul, sunnah itu juga dari sahabat, sunnah juga bisa dari tabi'in, dari tabi'ut tabi'in. Kan jelas. Khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Bahwa orang yang patut untuk kita ikuti contohnya jelas Nabi. Kata Nabi ada sahabat. Siapa lagi? Tabi'in. Siapa lagi? Tabi'ut tabi'in. Siapa lagi yang mengikuti mereka dengan baik? Artinya dengan baik ini dengan tuntunan syariat, bukan mengada-ngada. Maka bagaimana tadi kok lafadznya dari Salman? Ya sudah, ikuti, gak masalah. Sama dengan lafadz taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, itu bukan dari Nabi. Akan tetapi perkataan sahabat bertemu dengan sahabat yang lain, taqabbalallahu minna wa minkum, baru dijawab taqabbal ya karim. Bolehkah diucapkan ketika Idul Fitri? Ya boleh. Karena apa? Sunnahnya sahabat. Jadi jangan kemudian membatasi. Tidak sesuai dengan sunnah Rasul, bid'ah. Waduh, berarti sahabat banyak yang tertuduh berbuat bid'ah kalau seperti itu. Bahkan mungkin sampai tabi'in nanti, bahkan sampai tabi'ut tabi'in. Wah, aku kalau berpendirian seperti ini ya, kalau berpemahaman demikian, bahaya sekali. Akhirnya menuduh para sahabat berbuat bid'ah kalau seperti itu. Karena apa? Kadang ada yang dilakukan oleh sahabat, Nabi ternyata belum pernah melakukan. Itu nanti pembahasannya dalam sesi yang lain ya. Nah ini, zikir kepada Allah itu tahlil, tahmid, takbir. Sebenarnya dimulai fi manazil, di rumah-rumah, fil masajid, di masjid, manazil, turukot, aswak ya. Baik itu di masjid, di rumah, di jalan-jalan, di pasar-pasar. Itu sebenarnya sudah disyariatkan dari hari pertama bulan Dzulhijjah. Minimal kita di rumah, ya karo anak-anake lah, sama istri. Yuk takbir yuk gitu, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ada perintahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka itu menyebut nama Allah di hari-hari yang telah ditentukan atau di hari-hari yang telah dimaklumkan, yang telah diketahui. Maksudnya adalah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, surah Al-Hajj ayat 28. Ada dalilnya. Jadi kita nggak nyeleneh gitu ya. Meskipun ya jangan aku, wah, sesuk takbir lah, wah geger. Mas nan keproe sama sa RT. Kowe ki nang gawe masalah wae gitu. Karena apa? Ya karena masyarakat belum paham. Memang ada contohnya, betul. Apakah langsung bisa disampaikan? Belum tentu. Belum tentu. Maka dalam hal ini kita perlu yang namanya fikih dakwah. Minimal di rumah kita. Minimal untuk internal keluarga kita. Monggo. Ayo ya kita laksanakan. Kalau memaksa masyarakat yang belum paham, jangan. Karena apa? Bisa menjadi mudorot, bukan malah menjadi manfaat ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya adalah yang kedua yaitu siam, puasa. Yang kedua adalah berpuasa. Mana dalilnya? Dari sebagian istri-istri Nabi bahwa Rasulullah itu tidak pernah lepas dari ketika tidak haji ya, maksudnya ya, yaitu puasa hari Arafah dan juga hari Asyura.
Hari Asyura itu 10 hari, di hari ke-10 bulan Muharram. Kalau hari Arafah ya di tanggal 9 Dzulhijjah, kecuali ketika beliau wukuf. Kalau beliau wukuf, kata Ibnu Umar bahwa aku haji bersama Nabi, dan ketika aku wukuf beliau tidak puasa. Aku ikut haji bersama Abu Bakar tidak puasa. Haji bersama Umar, ketika wukuf Umar juga tidak berpuasa. Kemudian haji bersama Utsman, ketika wukuf tidak berpuasa. Beda ya, karena apa? Yang wukuf tidak berpuasa, maka kita yang berada di Indonesia atau mungkin di tanah air yang lain, di tanah kaum muslimin, ketika mereka tidak berhaji dan tidak melaksanakan wukuf di padang Arafah, maka dianjurkan, disyariatkan, disunnahkan dan ditekankan untuk berpuasa hari Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Minimal tanggal 9-nya. Karena sebenarnya tidak ada riwayat yang kemudian akhirnya dikuatkan bahwa Nabi itu puasa dari hari pertama sampai hari ke-9. Karena kata Ibunda Aisyah, bahkan saya nggak pernah melihat Nabi itu puasa penuh dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Adapun dari Hafsah, kemudian dari istri-istri yang lain, Nabi puasa sebagiannya dan tidak berpuasa pada sebagiannya. Akan tetapi bagaimana kalau pengen puasa? Ya monggo. Karena apa? Ada hari yang memang istimewa secara umum di bulan Dzulhijjah itu 10 hari pertama tadi kan istimewa. Kalau puasa gimana? Ya sangat bagus. Akan tetapi jangan kemudian mengatakan bahwasanya misalkan gini, Nabi puasanya dari 1 sampai 9 misalkan seperti itu. Tapi secara umum, dasar secara umum, kalau mau puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu pun bagus ya. Karena apa? Termasuk atau terhitung di dalam hari-hari istimewa. Silahkan kalau misalkan sanggup, minimal tanggal 9-nya. Minimal ya, minimal di tanggal 9-nya kita semuanya berpuasa. Bagi yang tidak uzur ya. Ya kalau sakit atau mungkin kalau yang namanya perempuan ya pasti ada datang bulan biasanya, ya itu beda lagi. Malah nggak boleh puasa kalau itu. Yang wajib saja Ramadan nggak boleh, apalagi yang sunnah saja ya. Ini puasa ya. Karena apa? Tadi sudah disampaikan bahwa puasa di hari Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah akan menghapuskan dosa-dosa selama 2 tahun, yaitu setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian nomor 3 yang bisa kita lakukan adalah sedekah, sedekah ya, atau sedekah. Sampai-sampai disampaikan ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, ayyukum malu warithihi ahabu ilaihi min malihi. Siapa di antara kalian yang harta warisannya itu lebih dia cintai daripada harta yang sesungguhnya? Maka para sahabat qalu ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabu ilaihi. Siapa sih yang enggak cinta dengan harta punya dia gitu? Siapa sih yang tidak, apa ada gitu di antara kita yang dia ini tidak cinta kepada hartanya gitu? Qala fa inna malahu maqaddama. Adapun hartanya yang sesungguhnya adalah maqaddama, apa yang diinfakkan. Harta yang sesungguhnya itu adalah apa yang dia dermakan. Wa malu warithihi ma akhkhara. Dan harta warisnya itu adalah apa yang diakhirkan, maksudnya adalah yang disimpan. Jadi sejatinya harta yang sebenarnya harta kita, Bapak Ibu sekalian, itu yang disedekahkan, meskipun realisasinya yo angel. Lah wong aku lho wis golek-golek angel-angel kok malah ngongkon ngeweki wong gitu ya. Saya ini sudah susah-susah nyari-nyari, sudah berkeringat, sudah mengeluarkan tenaga, lah kok malah nyuruhnya ngasih orang. Kan nggak semuanya. Makanya zakat itu ada kadarnya, sedekah juga ada kadarnya, infak juga ada kadarnya. Termasuk bahkan Nabi memberikan seolah-olah kayak apa ya, bukan ngiming-ngiming, apa sih namanya ya, ngeneng-ngeneng gitu ya, bagi yang nggak bisa sedekah dengan harta, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Kamu senyum di hadapan saudaramu sedekah, akan tetapi bangun masjid nggak cukup dengan senyum. Bagaimana bangun masjid gugur meringis, ya orang rampung.
Semuanya dengan harta. Ya, senyumnya sambil pegang jaring gitu ya. Nah, itu. Jangan marah-marah juga, nggak dikasih jangan marah. Karena apa? Ya tadi udah dikasih senyum kok. Yang keempat adalah silatul arham. Silaturahim. Jangan sampai diputus ini. Karena apa? La yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan pernah masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Meskipun yang salah dia misalkan, yang salah kakak kita, yang salah adik kita, yang salah ponakan kita, yang masih dalam lingkaran ahli waris, itu dijaga betul hubungannya. Dengan apa caranya? Dikunjungi, ditelepon, artinya adalah ada hubungan ya, ada hubungan yang intens, kemudian termasuk di dalamnya adalah didoakan. Karena apa? Karena kita tidak akan bisa memasuki surga ketika tidak diridhoi oleh Allah. Karena apa? Salah satu sebabnya adalah tidak mau menyambung silaturahim. Wong kaya sing salah kok, aslinya aku ya ora salah. Kemudian adalah udhiyah, tadi sudah disampaikan ya, dan haji serta umroh ya, bagi yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sholat Id. Bahkan kalau di sini dikatakan sholat Id ini adalah wajibatun ala kulli muslim. Diwajibkan kalau dalam tulisan beliau ya, meskipun jumhur mengatakan bahwa sholat Id itu adalah sunnah muakkadah, karena beliau mengatakan dari hadis istri Rasulullah ya, bahwa kami diperintahkan wanita-wanita meskipun haid, anak-anak gadis, kemudian anak-anak yang baru remaja, baru balik gitu ya, termasuk adalah kakek nenek, itu semuanya diperintahkan untuk keluar, dianjurkan untuk keluar ke musola. Musola itu mana? Bukan musola sebagaimana di Indonesia. Musola itu tanah lapang. Sebenarnya sholat Id itu adalah di tanah lapang. Itu yang menjadi ketentuan dalam syariat fikih ya. Semuanya sepakat. Para ulama 4 mazhab sepakat bahwa sholat Id itu lebih ditekankan di tanah lapang. Supaya apa? Supaya semuanya kebagian. Supaya wanita-wanita haid juga ikut hadir. Karena apa? Karena nggak ada larangan kalau bukan kalau di masjid atau mungkin di musola gitu ya. Tentunya ketika dia haid ya tercemari nanti dengan najisnya tadi. Maka dalam hal ini di tanah lapang. Meskipun kalau adanya tempat kita di lapangan gitu ya nggak masalah. Yang penting tadi di tanah lapang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Insyaallah cukup sampai di sini karena memang materi kita keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian juga amal-amal yang bisa dilakukan oleh kita pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, termasuk adalah di bulan Dzulhijjahnya secara umum. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita. Intinya semua amal itu dianjurkan untuk ditingkatkan, untuk kita lebih seringkan beramal di momen-momen yang istimewa ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan diakhiri dengan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.